Kita mulai ya live malam hari ini ya. Start dari IHSG-nya dulu pastinya. Selamat malam yang di Tok, aku juga lagi nge-live di Igoy. Jadi kalau kamu pengen lihat chartnya, kamu bisa ke Igoy. Ada live di YouTube? Enggak. Belum. Mulai sekarang dari IHSG. Start dari IHSG dulu. IHSG-nya dia ketahan resistance 7377 ya, 7377 7400. Jadi sebentar, aku ganti dulu layoutnya. IHSG koreksi lanjut berjilid normal sih. Ini kan udah diantisipasi beberapa hari yang lalu ya. Jadi udah diantisipasi beberapa hari yang lalu gitu. Bahkan harusnya tuh udah koreksi dari kemarin-kemarin, tapi nggak turun-turun. Pardon suara ngorok ya, Santoso Aida bisa denger loh. Ya dia di bawah kakiku, dia ngorok-ngorok gitu. Itu buka di aplikasi ya. Iya, ini di TradingView, tapi di Mtrade juga ada chartnya kayak gini. Selamat malam Kongchen. Terus hari ini market turun 0,66% abis Donald Trump didor. Untung banget loh dia lagi meleng gitu ya. Coba dia nggak meleng tuh, dia nggak meleng ya, dia kena sininya ya. Jadi dia kena sininya, mati dia. Cuman justru malah ini meningkatkan popularitas dia. Dan market itu mau banget Donald Trump itu menang. Karena ya gimana pesaingnya kayak gitu. Udah pada nggak mau Joe Biden yang menang gitu. Udah kayak rada-rada pikun, ngomong aja, debatnya aja nggak bagus gitu ya. Nah terus efeknya ke saham gimana? Terus ke kripto gimana? Ke saham sih sebenarnya hari ini market koreksi itu nggak ada efek dari Donald Trump. Jadi memang udah kita anticipate, memang udah koreksi, harus koreksi gitu loh. Normalnya begitu. Nah kalau ke kripto sendiri, ini efeknya tuh sebenarnya temporer ya. Jadi kriptonya ada pantulan, Bitcoin terutama pantulan tuh jangka pendek. Tapi kalau view aku kemarin, kripto masih bearish, dalam jangka menengah itu masih sama. Jadi pantulannya di kripto jangka pendek karena Donald Trump kena di kuping, kena tembak dikit di kuping itu temporer aja. Karena popularitas Donald Trump semakin naik dan juga Donald Trump itu dia pro kripto gitu ya. Oke, kita akan mulai bahas saham. Sahamnya start dari apa dulu nih? Kita start dari saham-saham penggerak indeks hari ini. Kalau Trump menang, sektor properti konstruksi naik kah? Gak ada hubungannya sih ya. Gak ada hubungannya, lebih ke suku bunga sebenarnya. Nah, kita mau lihat BBRI dulu. Oke nggak sih kita mau bahas BBRI dulu? Yang di Tok aku bahas di Igoy ada chartnya. Anyway, aku senang banget bisa nge-live banget di hari Senin ini. Aku senang banget bisa ketemu kalian. Nggak tahu kenapa tuh udah kayak hobi gitu loh. Bahas saham bareng. BRI-nya potensi ada correction sampai level terendah itu 4630. Jadi sampai terendah 4640, 4630 di sini. Jadi kayaknya agak susah ke bawah ya. Bahkan ke 4560 tuh udah bagus. Agak susah di bawah itu BBRI-nya. Nah, kesimpulannya buat kalian-kalian yang baru mau beli, better nunggu mungkin 1-2 hari lagi gitu. Atau kalau memang buat long term investing, mau DCA, nyicil beli dikit-dikit nggak masalah. Beda harga sedikit juga nggak masalah. Artinya maksudnya kalau long term investing kamu beli sekarang, beli hari ini, sama beberapa hari lagi tuh nggak masalah. Karena teman-teman kalau kemarin aku bilang, oh bisa turun sampai segini. Nah ini aku mengantisipasi ya. Dulu aku bilang ada probabilitas BRI itu bisa turun sampai 3.800 tuh cuma 20-30% aja. Berarti kemungkinan besar nggak kena dong. Nah ada beberapa orang tuh yang kekeh nunggu di 38. Harusnya tuh waktu itu kan kita udah kasih tahu buat just beli aja gitu. Sama halnya saat ini BRI ada kemungkinan probability dia ada koreksi sampai level 4.600. Nah, di level 4.600 atau 4630 ini berapa
50% sih probability dia turun ke situ, itu 50%. Jadi sekitar 50%-nya lagi itu dia akan sideways di atas itu. Kesimpulannya, kalau kamu mau trading, kamu sebaiknya nunggu pas dia diskon banget di 4.600 atau 4.560-an. Tapi kalau kamu long term investing itu nggak price sensitive ya, jadi nggak price sensitive. Jadi kamu mau long term investing beli sekarang nggak apa-apa. Oke, terus yang nembak Trump bukan sniper. Konon kalau sniper nggak pakai AR-15 pasti pakai rifle yang ya oke. Untung aja dia nggak mati sih. Oke. Kalau mati itu nggak bagus banget buat capital market. Jadi doakan juga buat keselamatannya ya. Mari kita bahas BRI. Udah cukup ya. Cara ngitung probabilitasnya gimana Miss bisa dapat 50. Wah, itu panjang kali lebar itu. Itu ilmu ngebaca cycle, ngebaca kekuatan tren, semuanya bukan cuma sekedar teknikal. Jadi pengalaman sama bertahun-tahun, aku sih ajarin secara bertahap di ada di Trading Academy, itu basicnya. Terus kemudian kita perdalam di Super Trader. Nah, Super Trader tuh aku ada preview atau ada basicnya, webinar previewnya hari Minggu tanggal 21 nanti gratis. Jadi kalau kamu rajin ngikutin aku sering kasih webinar gratis gitu. Daftarnya ke supertrader.id_BASIC gitu ya. Oke. Terus Miss kan BBCA pernah stock split, mungkin nggak bakalan stock split lagi soalnya mau masuk BCA modalnya harus siap jutaan. Pilihannya nggak cuman BCA sih, sebenarnya kamu bisa pilih emiten lain, perbankan lain gitu, misalkan BRI atau BTN ya. Jadi nggak harus BCA gitu, BCA bisa stock split kok gitu. Aduh jangan gitu loh, apa sih Elsa ya sebentar. Halo Herdaru Purnomo, apa kabar, kamu masih di CNBC nggak? Oke, oplas hidung Miss kagak, cuman pakai shading aja sama filter. Ya, kita mau mulai bahas saham yang lain selain BRI, kita bahas Bank Mandiri. Saya start dengan Big Banks dulu karena Big Banks ini rawan koreksi. Jadi aku mau ingetin untuk Big Banks rawan koreksi. Nggak biasa Miss tanggal 21, mah kenapa tanggal 21 aku gak paham. Belajar teknikal saham, buku yang recommended. Yang hitam ini. Oke. Mari kita lihat BMRI. BMRI ini ada potensi koreksi atau turun juga. Dia bakalan bisa koreksinya tuh sampai ke level 6175 atau 6200. Sama untuk long term investing itu nggak price sensitive, jadi kalau mau masuk sekarang juga nggak terlalu beda gitu. Tapi kalau buat trading mesti nunggu. Nah, aku sih males ya trading BMRI. Kenapa? Kalau trading BMRI itu returnnya kecil gitu, dan kalau investing di BMRI sekarang valuasinya udah tinggi. Bukan berarti perusahaannya nggak bagus, tapi valuasinya udah tinggi. Ini ada yang nanya DCA, BCA atau BRI sama-sama. BCA atau BRI sama aja. Boleh sih kalau punya duit BCA oke. Kenapa tadi lari-lari kejar MRT? Kemarin mau layat mamanya Pak Tahir, malam udah layat, paginya mau layat lagi, yang pagi kena CFD. Jadi ya lari-lari cari MRT, nyambung ke Bluebird dan udah ketinggalan. Ya sudah. Oke. Kemudian aku mau ke BRI, BMRI udah, BBCA deh, BBCA ya. Aku ke BBCA ya. Terus BRIS banyak yang nanyain juga, ntar aku bahas juga BRIS. Nah, BCA ini dia susah banget turunnya. Jadi kalau ditanya, oh tanggal 21 nontonnya di mana? Di webinar jam berapa ya? Aku lupa, malam sore-sore gitu sih jamnya, lihat aja di web deh. Pokoknya kita bikinnya kali ini sore untuk mengakomodir teman-teman yang bilang Sabtu kerja gitu. Jadi kita bikinnya sore, langsung ke supertrader.id_basic BASIC. Yang di Igoy aku ada pin informationnya. Nah, BCA ini perhatikan. Ini BCA tuh dia diskonnya nggak sebanyak yang lain ya. Jadi intinya aku singkat aja sih, buat trading aku juga nggak trading BCA. Aku kalau trading aku maunya trading yang dia lebih cepat
apa ya, upside-nya tuh lebih gede gitu loh. BCA ini lebih cocok buat investing untuk saat ini. Tapi kalau masih pemula banget, benar-benar belajar banget, tradingnya pemula banget, ya nggak apa-apa di BCA, BRI, BMRI itu nggak apa-apa. Karena kalau sampai nyangkut pun kalian masih dimaafkan lah oleh market, maksudnya nyangkut juga nggak apa-apa, udah pasti dia bakalan balik gitu. Tapi kalau buat saya sih nggak mau trading di situ gitu. Oke, terus BBNI simple aja, dia juga bakalan bisa ada normal correction sampai ke level 4.860 atau 4.780-an. Jadi buat yang trading mungkin bisa nunggu dulu, yang trading big bank sih mendingan di nunggu koreksinya BRI sama BNI ya. Nah, yang investing juga sama di BRI atau BNI karena valuasinya lebih murah, tapi kalau investing nggak harus nunggu diskon harga beberapa hari ini, kayak bedanya dikit doang gitu. Oke, pertanyaannya macam-macam, Elsa dan lain-lain, ntar aku bahas. Banyak banget yang nanyain Elsa, aku bahas, tapi aku lagi kepengen bahas big banks dulu. Teman-teman yang di TokTok, di Igoy aku ada sharing chart, jadi kalau kamu mau ke Igoy boleh ya. Terus aku mau ke BBTN. BBTN ini udah mulai aktif ya. Kenapa? Karena sektor propertinya juga udah mulai aktif, kan udah mulai ada tanda The Fed itu akan menurunkan suku bunga di akhir tahun ini, semoga nggak di PHP ya. Jadi kalau di PHP analisisnya bisa berubah loh. Sekuritas pun analisisnya juga bisa berubah. Kenapa? Sekuritas analisisnya pun bisa berubah, di upgrade, bisa di downgrade. Semuanya tergantung dengan kondisi gitu. Jadi mau pakai technical, mau pakai fundamental, analisis harus terus diupdate, oke ya. Oke, aku mau kasih lihat BBTN. Saya izin matiin komennya sebentar di Igoy karena ini chartnya agak ke bawah gini, nanti ketutupan komen gitu ya. Jadi ini BBTN itu kalau kalian bisa ngebaca chart di Trading Academy diajarin. Nah, perhatikan di sini ini turun stage 4, terus ini stage 1, ini pembalikan arah. Nah, dia udah breakout. Breakoutnya cakep. Bahkan dia breakout MA200 yang menunjukkan MA200-nya ini flat gitu, dia menunjukkan breakout dari sideways dan volume transaksinya gede di 12 Juli kemarin. M-Trade udah nyolong start, udah review buy di 4 Juli. Jadi sekarang M-Trade itu BBTN posisinya udah cuan sekitaran. M-Trade itu aplikasi kita ya, aplikasi edukasi saham. Jadi kita nggak bukan broker saham gitu, edukasi saham. Kita ngasih ada stock picknya juga ya. Jadi sekarang udah cuan sekitaran 5%-an. Hari ini turun dikit, volume transaksinya kecil. Jadi BBTN masih ada potensi dia akan turun normal correction sampai kemungkinan 1.300-an. Aku sih bilang hold aja ya. Dari M-Trade juga kita masih nge-hold buat BBTN-nya ini buat long term investing. Untuk M-Fed, kalau M-Trade-nya buat jangka menengah, trading jangka menengah kita masih nge-hold. Nah, teman-teman kalau nanya target di berapa sih jangka menengah, apakah 1515 di sini? Karena 1515 ada resisten kuat. Atau apakah di sini nih? Di 1600 nih juga ada resisten kuat. Apakah di sini? Oke, resisten itu menjadi tempat buat kita hati-hati saja. Tapi sebenarnya untuk jangka menengah kita melihat tanda pembalikan arah turun. Jadi kita melihat tanda dia reverse ke bawah. Sebentar, arah kejedot. Artinya apa? Kita mencari suatu saat nanti kalau saham tersebut dia tuh arahnya misalkan gini ya, ini kan sideways ya. Nah, dia balik ting gini. Nah, ini pembalikan arah. Nah, jadi kita cari pembalikan arahnya, kira-kira kayak gitu. Oke, terus kemudian selain BBTN, aku pengen bahas BRIS. Dan BRIS ini syariah, buat kalian yang cari yang syariah. Ini ada alternatifnya. Oke, terus saya mau nanya dulu siapa di sini yang punya BBTN, siapa yang punya BRIS. Aku mau review BRIS-nya. BRIS ini menariknya ya, dia tuh kayak leading loh malahan. Saham-saham banking itu malah leading gitu ya. Nah, jadi ini malah leadingnya itu gimana sih? Leadingnya tuh ketika saham big banks yang lain belum breakout, BRIS ini sudah breakout. Dan ketika di sini dia turun ya, dia udah turun duluan, big banks belum turun. Nah, jadi ini tuh sebenarnya menunjukkan peta kemana
saham big banks nantinya akan bergerak. Nah, sekarang BRI itu posisinya kayak mirip kayak BRIS lagi di posisi tanggal 2 Juli di sini. Jadi baru awal-awal turun. Demikian pula dengan BBNI dan kawan-kawan yang lainnya. Yang di TokTok kalau mungkin bingung, lihat di Igoy ada chartnya di situ. Di TokTok aku nggak bisa kasih lihat chart. Nah, jadi kesimpulannya, apakah BRI akan menjadi seperti BRIS seperti ini? Retrace kemudian sideways dulu, terus BNI seperti ini, ya ada kemungkinan. Kenapa? Karena kemarin saham-saham big banks itu geraknya lebih telat dan mereka ngekor geraknya BRIS ini. Kenapa begitu? Apakah investor lebih suka BRIS? Padahal kemarin tuh malah ada berita, ada info bahwa BRIS ini dibuang sama Muhammadiyah berapa triliun gitu loh. Jadi Muhammadiyah keluar dari situ, bukan dibuang ya, duitnya keluar gitu loh. Nah, ternyata despite of berita negatif, malah harganya naik. Dan waktu itu M-Trade ada review buy, kita udah profit taking. Saya coba cek BRIS waktu itu. Oke, perhatikan di sini. BRIS-nya di tanggal 1 Juli M-Trade ada profit taking 9-10%. 1 Juli itu di sini. Nah, ini contohnya nih, di atas ini nih, di chart di Igoy ya. Ini di atas ini kita mencari tanda pembalikan arah, dia turun, dan ternyata benar dia balik arah turun. Jadi kita nggak target dia gitu. Jadi waktu itu resistance-nya BRIS itu di angka 2.800, tapi kita nggak nunggu dia di 28, atau di sini di 2580 nih sempat ada resistance juga, tapi kita nggak jualan di situ. Kenapa? Karena masih breakout ya, waktu itu tanggal 28 Juni malah breakout volume tinggi. Kira-kira kayak gitu untuk BRIS-nya. Dan sekarang pattern-nya BRIS ini dia lagi ngebentuk pattern pennant gitu. Jadi kita masih bisa watch buat BRIS-nya. Oke. Masih oke untuk trading, untuk investing agak mahal. Disclaimer on buat teman-teman yang punya BRIS buat trading di bawah 2430 mesti batasin risiko ya. Big Fund kalau mereka profit taking itu trader atau trading atau investing. Soalnya mereka investing kan valuasi mahal pun perusahaan masih perform dan tetap hold. Mereka ada tradingnya juga, tapi tradingnya itu enggak yang kayak trader retail. Jadi berapa hari keluar gitu. Mereka tradingnya kalau aku perhatikan pattern jangka menengah dari emiten-emiten besar ini sekitaran 3 bulan 6 bulanan gitu. Jadi itu sebenarnya time frame jangka menengah aku gitu. Jadi mereka nggak cepat-cepat. Kita coba lihat ya, mereka tradingnya berapa lama ya. Nah, karena ada pertanyaan itu, aku mau kasih lihat nih siklusnya si Big Money kalau mereka lagi trading itu. Kita lihat BBRI yang lagi trending beberapa waktu kemarin. Siklusnya tuh mereka kalau profit taking berapa lama. Nah, ngelihat monthly chart aja nih ketahuan banget. Ini contoh ini ya. Mereka masuk di Maret atau April 2020 pas di 2020 pas pandemi. Terus profit takingnya kapan? September 2020. Berarti berapa bulan dong? Dari Maret sampai September, sekitar 5-6 bulanan. Oke, terus September di bawah kan, habis profit taking mereka beli lagi di bawah. Nah, ini untuk window dressing. Jadi jualan dulu di September, kemudian buyback pas di bawah. Nah, di bawah ini mereka buyback, Oktober juga buyback. Terus di Desembernya naik. Jadi Desember tuh kinerjanya bagus gitu. Nih, di Desember naik. Terus profit takingnya kapan dong? Ini udah mulai volatile di bulan Januari. Benar-benar profit taking Maret. Jadi kesimpulannya masuk di Oktober, keluar di Maret. Itu berapa bulan? November, Desember, Januari, Februari, Maret. 6 bulan. Ya, dan seterusnya. Nah, ini bisa dihitung aja. Ini dia kena support, ini dia lagi belanja, terus balik turun, ini dia lagi profit taking. Contoh lagi aku ambil dari sini ya. Ini kan jatuh di bulan Oktober 2023. Nah, terus masuk lagi di November kan. Oktober itu seringkali jadi bottom. November dia masuk, terus profit takingnya kapan? Profit takingnya sekitaran Maret. Jadi berapa bulan? Sekitar 6 bulanan. Nah, kalau gitu apakah bisa kalau Wong Jowo itu pakai jurus Titen atau Aji Titen? Aji Titen tuh gimana? Walah, tadi berkali-kali masuknya di Oktober, pas di Batam keluarnya di Maret, masuk Oktober keluarnya di Maret. Kalau gitu kita ikutin aja yuk, masuk di Oktober keluar di Maret. Boleh juga sih kalau punya pemikiran seperti itu. Artinya kamu harus prepare cash selalu. Di Oktober itu kamu mesti prepare cash, di bulan apapun sih sebenarnya mesti prepare cash. Terus
Maret berarti bulan waspada, Februari Maret bulan waspada. Aku selama di pasar saham beberapa tahun dari tahun 2007 sampai sekarang aku melihat kecenderungan seperti itu. Meskipun ada 1 atau 2 tahun itu nggak terjadi seperti itu. Jadi kadang-kadang bisa seperti itu, kadang enggak gitu. Banyakan gitunya enggak, banyakan kayak gitu. Makanya di bulan Oktober, September tuh kalau jatuh-jatuh, kalian jangan takut. Justru biasanya Oktober tuh bottom terus habis itu naik. Tapi kalau Septembernya udah naik, Oktobernya udah naik, itu Desember nggak window dressing, artinya Desember nggak naik. Nah ini adalah ilmu penting, ilmu yang bermanfaat, catat ya. Oke. Jurus Titen, Aji Titen, terima kasih buat pertanyaannya. Jonindut, Unilever baru mulai recover pelan-pelan, just biarin aja dulu selama uang dingin. Di kami ada masuk BRI 28 Juni, ini Mbak Ellen tak ikut naik tapi mulai khawatir hold nggak ya, BNI atau BRI sih? BRI, biarin aja lah buat selama-lamanya. Selama-lamanya. Ntar The Fed turunin suku bunga juga naik lagi. Rambutnya lucu. Enak sih. Keramasnya cepat, keringinnya cepat. Oke, mari kita lanjut dengan TLKM yuk. BNGA boleh juga sih, BNGA. Aku suka nih BNGA. Sama kayak saham-saham perbankan yang lainnya. Ini BNGA ini dia mestinya ngikutin sama ya, ngikutin emiten perbankan yang lain ya, dia bakalan bisa ada koreksi loh gitu. Jadi ngikutin BRIS. Intinya BRIS itu kayak jadi trendsetternya secara teknikal. Aneh ya, aneh kan gitu. Oke, nah terus mari kita bahas big banks lagi. Kita bahas saham perbankan lainnya yang sekarang bukan big banks tapi digital. Gimana kabarnya digital? Ini bukan recommendation karena patternnya ada pattern mulai ke samping ya, dari turun mulai ke samping di Arto. Buat kalian yang punya Arto, aku kasih aja batas bawahnya. Batas bawahnya Arto itu di 2200. Kalau di atas itu hold, di bawah itu batasi resiko ya. Kalau misalkan punya berapa lot doang dikit ya nothing tulus lah nge-hold gitu. Lucu-lucuan, ada support 1900, ini support yang kamu nggak boleh tawar lagi. Jadi biasanya kalau saya ditanya, ini kan sideways ya, nggak menentu, ini sampai kapan boleh hold? Aku bukan kasih atas, tapi aku kasih batas bawah. Artinya sebenarnya kalau dia turun dari 2230 itu memang udah tren turun jangka pendek, tapi jangka menengahnya tuh masih sideways. Nah, jangka menengah bakalan bisa turun lagi, tren turun, jebol, jelek, itu di 1895. Jadi ngasih batas bawah itu sangat penting sekali. Aku out of topic dari sektor perbankan, aku meluncur ke gudang garam dulu. Seperti contohnya gudang garam. Gudang garam itu kan sempat ada pattern yang unik ya. Di sini ada kayak semacam U atau V. Ini sebenarnya kan pattern reversal. Dan waktu itu ada sempat breakout di tanggal 31 Mei. Hari ini terjadi rebalancing MSCI atau Morgan Stanley Capital International, dia tuh lagi menyusun ulang portofolio sahamnya, sehingga banyak terjadi di fund manager itu, mereka juga menyusun ulang, mengikuti gitu, terjadi banyak volume besar di 31 Mei. Nah, terlepas dari transaksi 31 Mei yang sempat breakout dan kemudian dibanting, kemudian tanggal 3 Juninya ini saham-saham lain udah normal. Nah, dia malah turun. Maka dari itu di sini tuh harusnya udah pembatasan resiko. Kalau misalkan ada yang beli breakout, waktu itu tuh supportnya di 18.950, ini toleransi pertama. Nah, kemudian toleransi keduanya tuh di 18.250, sebenarnya udah nggak boleh hold. Nah, terus kalau yang ketiga jatuh di 17.850, ini udah benar-benar nggak boleh hold. Kenapa? Karena ini adalah batasnya dari masa sideways besar. Kalau yang di 18.250 gudang garam nih batas sideways kecil. Nah, yang di tok-tok kamu harus lihat chart. Karena apa? Aku nggak bisa bagiin chartnya di tok-tok. You have to see the chart di Igoi ya, di Igoi aku. Aku lagi live di Igoi juga gitu. Nah, perhatikan di sini, ini kejadian kan si gudang garamnya dia jatuh dalam. Nah, di sini ada edukasi yang sangat penting sekali buat kamu gimana ngebatasin di bawah. Jadi
Kalau untuk trading recommendation watchlistnya yang lebih tajam, kita akan review di morning briefing M-Trade besok ya. Oke, terus aku mau kasih lihat kalian satu pattern yang saham apa ya tadi ya? Aku nemu satu saham sama apa ya tadi ya? Saya sebentar, saham. Sebentar ya. Nah, ini ketemu. Aku matiin komennya dulu nih. Penting nih, perhatikan. Nih, orang yang cuma technical doang, tapi nggak paham membaca cycle. Makanya dari itu di Super Trader kita ajarin cara baca cycle. Ya, jadi Super Trader tuh workshop 2 hari bareng aku. Di Trading Academy juga ada. Trading Academy itu online-nya. Kalau Super Trader itu offline-nya. Kalau di Trading Academy itu basic ya, basic intermediate lah, nggak kayak basic di luar sana. Itu juga ngajarin baca cycle. Nah, di Super Trader lebih banyak case study-nya. Ini orang yang nggak pengalaman, dia akan melihat bahwa ini pattern J loh, pattern scallop loh, oh ini pattern pennant loh. Kita tidak melihat ini sebagai pattern yang pembalikan arah untuk yang positif sebagai pattern J atau pennant. Kenapa? Karena kita harus melihat formasi harga dan juga volume. Nah, ini tuh si BD lagi ngecengin retail gitu loh. Ya, yang di Tok you have to see the chart di Igoi gitu ya. Ini BD-nya lagi ngecengin retail. Ini loh yang disebut dengan markup. Tahu kan markup tuh kayak gimana? Ini jatuhnya volume gede, ini buang barang. Nah, ini dinaikin biar apa? Biar retail nggak pengalaman itu kesenengan gitu loh. Wih, naik loh. Naik 2%, nggak menarik. Naik 7%, wah naik 9%, waduh ketinggalan kereta. Retail yang dikasih tahu biasanya, yang pemula dikasih tahu jangan, itu biasanya udah mulai ngomel. Lu sih bilang jangan, dari kemarin udah naik nih, dari 15.200 sampai 19.200 tuh naik harga berapa. Jadi gini loh teman-teman, satu hal penting yang saya ingin sampaikan buat kalian adalah beli saham itu bukan melulu yang naik doang. Yang paling penting adalah kita melihat resikonya. Jadi di sini perhatikan, dia naik 26%. Tapi dia bisa sewaktu-waktu dibanting kayak gini. Saham yang beresiko bukan berarti dia tidak bisa naik. Jangan polos-polos amat jadi trader, jadi investor. Bilang kalau bagus naik, kalau nggak bagus turun. Kalau bagus bisa turun, tapi turunnya sementara. Kalau nggak bagus bisa naik, tapi resikonya lebih besar gitu loh. Nah, di sini udah kelihatan hari ini distribusi. Kalau dia naik lagi besok pun saya nggak mau beli ini. Kenapa? Ini ngaco banget patternnya gitu loh. Si Bandar mah kan bisa baca chart ya, gambar chart ya. Nanti kalau misalkan ngegambar chart yang lain dibagus-bagusin gimana? Bagus, silakan gambar chart yang bagus. Bisa kalau si BD-nya atau market management atau market maker-nya atau smart money, whoever they are. Kalau duitnya banyak, mereka kan ngegambarnya tuh cakep. Anak tangga pelan-pelan breakout sideways-nya tuh cakep, nggak kayak gini. Ini dia udah mulai mau buang barang. Jadi sorry ya, ini tadi nama sahamnya kelihatan, tapi I'm so sorry for the company emiten Ara nangis. Oke, good thanks. Ya, jadi sorry buat emitennya gitu loh. Aku ngomongnya agak-agak tajam, agak-agak ini, tapi aku bukan ngomong emitennya nggak bagus. Aku cuma ngomong in terms of the price movement ya. Tahu nggak aku habis ngapain? Ada macam-macam jenis minyak di sini. Oke. Chart yang bagus tiap hari tuh Iseamis. Coba dilihat, dicek. Mari kita lihat. Koyong ini tuh bagus dari mana toh yo. Ini gimana ini? Bagus dari mana? Definisi yang bagus itu gimana? Dibanting 24%, ya naik lagi 23%. Udah, gak mau bahas ini. Di endorse ya kagak di endorse. Oke. Terus mau bahas Elsa nggak? Elsa atau TLKM? TLKM dia bakalan retrace normal aja sih.
normal retracement. Aku mau bahas Elsa. Aku mau bahas Elsa. Patternnya mirip banget kayak Java. Dapat di Java. Anakku nggak beli Elsa karena ya sebenarnya udah diinsert sih. Sedih saya. Yang sedih malah mamanya, anaknya nggak peduli. Ini patternnya apa? Cup and handle. Because this is a very good experience ya. Gitu. Elsa nunggu di berapa? Elsa, aku mau nanya dulu, siapa yang punya Elsa? Yang punya Elsa, apalagi bareng M-Trade belinya, review buy-nya. Yang di TikTok aku lagi nge-review chart di Elsa, di Igoi bah. Oke. Ya, coba lihat siapa punya Elsa di sini. Ini sudah terjadi percepatan tren. M-Trade waktu itu review buy-nya kayak kita ada 2 kali. Waktu itu TikTok 2 kali kalau nggak salah. Itu di 9 Juli. 9 Juli kita ada review buy. Nah, ini pas trading breakout. Ini breakout trades. Terus saat ini kita sudah cuan. Mari kita lihat Mbak Elsa. 9-10%, jangka pendeknya sudah profit taking 4-5%-an ya. Waduh, baru beli tadi Indrano Priyanto, ketinggian kamu belinya. Ya sudahlah. Ya sudah ya, nggak apa-apa ya. Udah yang baru beli tadi ini jangan beli lagi kalau naik. Tahan diri. Kenapa? Donald Trump ditembak memicu harga minyak naik. Aneh-aneh wae ya. Enggak, ini udah breakout dari kapan-kapan hari ya. Ini tahan diri, jangan beli sekarang. Kenapa? Ya memang masih bisa naik, tapi upside jadi upside itu potensi dia naik ke resistance dan potensi dia turun ngejebol support buat stop loss itu lebih besar ke arah stop lossnya daripada ke arah upside untuk ininya, upside rewardnya. Nah, nggak sih reward to risk ratio-nya gak cocok gitu loh bahasa Jawanya. Ya, jadi ya wes di hold aja, yang punya hold ya. Oke, salam profit, congrats, happy, cuan. Oke, terus Medco gimana? Aku mau bahas Saratoga abis ini. Medco tuh kita lagi tungguin tadi retracement-nya, tapi hari ini malah jatuhnya volumenya lumayan gede dan volumenya meningkat gitu. Jadi kita tunggu aja lah di mana, tunggu aja sekitaran 1225 1250 sih ya. Oke, terus oke, jadi wait and see dulu aja ya. Terus Ali dong, sebentar. Aku mau bahas saham ESA yang patternnya mirip-mirip sama Elsa, tapi sedikit berbeda. Nah, ini ada retracement sedikit daripada Elsa sih. Ini si ESA justru malah lagi retrace ya. Jadi kalau dia retrace sampai 805 pun sebenarnya masih normal, masih oke, masih sehat sih. Jadi mungkin kalau mau nawar-nawar dikit boleh, kalau mau masuk sekarang ya disclaimer ya teman-teman ya. Stop lossnya kalau dia jatuh di bawah 800, di bawah itu jangan pas 800 bulatnya gitu. Oke, terus potensi naik sampai level berapa? Nggak usah ditarget. Resistensi 970, ini ya nanti nyari pembalikan arah. Kalau misalkan kena 970 ternyata breakout ya kita masih hold. Kalau di 970 nggak kuat ya kita jual gitu aja. IHSG rasanya nggak kuat miss. IHSG memang harus turun dan itu udah dibahas beberapa hari kemarin juga gitu. Oke, aku sekarang mau bahas saham BBYB deh, ketinggalan tadi abis Arto. Sebenarnya aku mau bahas BBYB, belok dulu ke BBYB sebentar ya. Ya, jadi tadi Artonya tuh kayak ada inverse head and shoulders gede gitu, tapi belum confirm, belum terkonfirmasi patternnya. Nah, BBYB ini M-Trade ini ada kayak ya ada nge-hold juga cuan 8-12%. Jadi thank you banget buat M-Trade ya yang udah ngebantu teman-teman untuk cuan meskipun marketnya dibilang sepi lah, dibilang sideways lah. Aku cuman mau infoin BBYB itu udah mulai deket level profit takingnya juga di 282, tapi saham-saham
digital ya, ini tanda awal saham-saham digital ini bakalan bangun dari tidurnya gitu. Jadi yang punya BBYB hold aja, yang belum punya wait and see ya. Halo F, nitip absen, woi nggak boleh kemana-mana, kamu harus di sini, harus menunggu di sini. Kayak aku mau ke Saratoga, siapa punya Saratoga? Saratoganya tiba-tiba tadi aktif ya. Nah ini tiba-tiba aktif nih Saratoga. Oke, nah mungkin yang jeli bakalan nanya, tadi Bian bukan pattern pennant, ini Saratoga pattern pennant bukan gitu. Jadi bentuknya mirip pennant, tapi kita nggak mau sebut dia pennant karena pennant itu sebenarnya muncul setelah uptrend, kelanjutan arah naik ya. Kalau bekas downtrend kita nggak sebut dia pennant, tapi dia berbeda dengan dengan Bayan tadi beda. Kenapa? Di sini dia udah membentuk dua low yang lebih tinggi daripada low yang sebelumnya gitu loh, sehingga di sini tuh dia bentuknya patternnya memang bukan pennant, nggak bisa dibilang pennant, tapi pattern yang breakout dari sideways kecil lah. Ini main sideways kecil, potensi menuju 1560 kira-kira kayak gitu. Ya, jadi dia dalam jangka pendek ada potensi untuk rebound sedikit ya. Disclaimer teman-teman, untuk yang Saratoga ini juga bukan strong recommendation, tapi aku melihat tim kita melihat dalam jangka pendek ada activity. Terus baiknya nunggu apa dong? Kalau yang tadi pemula-pemula sih nunggu Breeze mantul ya. Tadi masih ingat nggak supportnya Breeze di angka berapa tuh? Nah jadi watchlistnya Mtrade beda ya dengan watchlistnya di live ini di 2450 di bawah support itu. Intinya di bawah itu batasi resiko. Oke, terus tadi Mtrade lagi profit taking. Nah, ini kalau udah jualan baru kita kasih tahu nih, karena yang ini agak-agak crunchy. Oke, kita kasih tahu nih ya. Wow, udah jualan baru kasih tahu. Ya nggak apa-apa dong. Kita daripada nggak kasih tahu sama sekali, kita mau kasih tahu kita punya prestasi juga dong ya. Nah, kita trading ini tuh cuman berdasarkan technical doang ya. Jadi nggak ada bisik-bisik atau nggak ada ini semakin dibisik saya semakin takut biasanya malan. Kita melihat likuiditas dan juga technical WiFi ini tadi kita profit taking kita sempat trading beberapa kali itu sebenarnya jangka pendek ngetes dulu, setelah itu kita ngehold cuan 15-16%. Kenapa kita tadi profit taking? Simple banget, kita ngelihat trennya sudah mulai melemah nih. Jadi kita ngebaca siklus jangka pendeknya dia ini bakalan kayaknya ada retracement, bisa terkoreksi sampai 191 190-an. Apakah BD-nya udah mau distribusi? Kayaknya belum, cuman kita anticipate aja dan profit taking duluan. Jadi ikan kecil harus menghormati ikan besar ya. Udah mau jam 9 Miss, AALI-nya belum dibahas. Baiklah, aku bahas AALI Astra Agro Lestari. Emang kalian punya AALI ya? Berarti WiFi selesai Miss, istirahat. WiFi itu istirahat, bukan selesai gitu. Jadi kita mengantisipasi akan adanya normal retracement. Seandainya dia naik pun kita tidak menyesal, karena apa? Orang cuan nggak boleh nyesel di market ya. Jadi kalau kamu cuan, kamu nggak boleh nyesel di market. Jangan berpikir cuanmu harus maksimal terus. Syukurin aja, kamu dapat cuan berapa, syukurin aja gitu, oke? Justru malah hasil trading akan lebih bagus. Nah, Astra Agro Lestari gimana kabarnya? Ini setelah downtrend panjang, sebenarnya downtrendnya lebih panjang dari ini kalau aku tarik dari atas. Tapi ini aku tarik dari downtrend yang menengah aja, terus dia udah breakout dan sideways. Nah sekarang AALI ini sedang dalam perjalanannya mulai menuju di masa uptrendnya gitu. Nah jadi teman-teman di sini baru start uptrend, perjalanan masih panjang buat AALI. Sehingga kalau kamu ada masuk di sini, tolong jangan FOMO, jangan banyak-banyak, karena nyangkuters di atas itu cenderung mereka akan buang barang dan ngeguyurin karena mereka stres punya barang dan ngehold lama. Dan kalau kamu ada merasa rugi di sini ngehold lama, tolong jangan beli dia hanya karena mau averaging down ya. Kenapa? Karena bahaya loh kalau kamu averaging down dan ternyata dia nggak kuat naiknya. Jadi Mtrade ada masuk di sini, review buy maksudnya. Tapi review buy-nya tuh bukan yang buat di semua disituin gitu loh, yang semua dibeli di situ. Intinya kita trading tuh harus lebih rasional ya. Rasional tuh artinya kita memahami. Aku kasih edukasi sebentar, ini penting banget, aku matiin komennya. Ketika kamu mulai trading saham, yang perlu kamu pahami adalah satu, ada resiko di market, kamu bisa rugi selain kamu bisa untung. Yang kedua, ini
probability game, jadi bukan ilmu pasti. Sehingga kamu harus berpikir probability. Kalau ada orang yang bilang ini bisa turun, dicek dulu alasannya kenapa. Ternyata jika alasannya masuk akal atau make sense, oh oke, berarti memang probabilitas saham ini turun, bukan berarti dia nggak bisa naik. Dan kemudian kalau dikasih tahu, oh saham ini naik, bukan berarti dia nggak bisa turun. Demikian pula dengan saham-saham gorengan atau saham-saham yang kecil-kecil. Nah, jadi saham yang likuiditasnya kurang, kalau misalkan ada warning, ini gorengan nih, bahaya. Apa yang bahaya? Likuiditasnya. Likuiditas tuh bid overnya. Kamu kalau beli nggak bisa jual kalau nggak liquid. Nah, tapi kalau misalkan kamu lihat likuiditasnya oke, ya kita bisa trading, ya tetap ada resikonya. Ini ya probability game lah. Terus yang ketiga, kamu mesti bisa let go. Nah, ilmu let go ini penting banget. Kalau kamu nggak punya mindset let go, sebenarnya susah banget untuk bisa menerima apa yang terjadi di market. Dan nggak boleh BEJ. BEJ itu apa? Blaming, excuse, justify. Sifat proaktif itu sangat diperlukan sekali. Proaktif dari 7 Habits, mungkin perlu ada nih 7 Habits for Trader. It's very important, karena dengan proaktif justru kamu tradingnya akan lebih bagus. Oke, mari kita lanjut dengan LSIP. London Sumatra Plantation dulu namanya, sekarang berubah jadi perusahaan perkebunan London Sumatra. Patternnya masih oke-oke aja, masih berpotensi membentuk inverse head and shoulders, tapi belum terbentuk sempurna inverse head and shoulders-nya. Jadi yang punya hold aja, aku kasih batas bawah di 805 ya. Di bawah itu batasi resiko, di atas itu masih bisa kalau kalian masih mau hold gitu. Oke, terus kemudian ngintip INKP dikit deh. Lagi support, downtrend, wait and see dulu. Kemarin jatuh, volumenya agak gede. Aduh, baterainya loh. Sebentar, ngecas baterai laptop dulu nih. Wait. Oke. Brand. Brandnya enggak deh. Brandnya, ya ini aku kasih tahu contoh nih ya. Ini brand dia lagi distribusi, tapi mungkin ada yang bilang nanti naik, ya nggak semua saham naik kita beli juga gitu loh. Chart atau pattern bisa bagusnya dilihat kalau breakdown atau breakout. Breakout dong. Sido gimana dengan Sido sideways, wait and see dulu kalau mau beli antara deket 725 atau breakout 775. Kalau jatuh dari 725 bye bye. Terus Petro temennya brand gimana? Nggak gimana-gimana, posisi nanggung, mau beli nanggung, nunggu breakout atau retracement. Nunggu breakout sih, retracement jadi jelek dia patternnya. Oke, yang punya batas bawahnya di 8575. Cuan nggak mau, ada 2 ini tanda distribusi. Oke, konstruksi dong. Wika masuk UMA loh. Wika masuk UMA atau enggak? Kalau saham naik masuk UMA gimana dong? Makanya anjing saya dulu namanya UMA, saya ganti jadi ARA. Mulai siap-siap profit taking deh masuk UMA, takutnya ntar kena suspend si Wika. Adikarya dia bakalan sideways. Jangan masuk dulu. Sideways-nya di atas, wait and see dulu aja. Kalau yang punya batas bawahnya 234, batas bawah 1 246, batas bawah 2 232 atau 234 sih gitu. Oke ya. Oke, terus nanti malam Jerome Powell mau ada pidato setengah 12. Kita nungguin gimana kabarnya tentang suku bunga ya. Terus neraca dagang Indonesia ini surplus, tapi surplusnya itu di bawah ekspektasi. Ekspektasinya 2,98 miliar US dollar, kenyataannya 2,39. Masih oke, agak-agak melemah tapi masih oke. Terus ekspor CPO Indonesia naik 3 digit. Ekspor CPO Indonesia naik 3 digit, jadi saham-saham CPO kita masih bisa watch. Terus untuk ELSA sendiri dia ada diversifikasi bisnis LNG dan CO2 gitu ya. Jadi
Ini bagus buat Elsa, tapi aku main teknikal aja ya. Akra, gimana kabarnya? Akra dia ada ngelepas saham untuk program MSOP. Nothing significant, tapi secara teknikal dia lagi... Aku ngomong apa adanya semuanya. Jadi meskipun aku kenal dengan manajemen, kalau bagus aku bilang bagus, kalau kurang aku bilang kurang. Akra ini biasanya dia chartnya tuh bagus, teknikalnya bagus, tapi sekarang ini dia lagi arahnya lagi agak-agak downtrend deh. Jadi wait and see dulu aja ya. Oke, terus Saratoga tadi aku udah bahas buat trading jangka pendek, dia tuh bisnisnya lagi ekspansi pusat data di Indonesia. Nah, BBYB tadi aku juga udah bahas, itu lagi right issue atau menerbitkan saham baru, come rate-nya tanggal 8 Juli, ex rate-nya 9 Juli kemarin, distribusi rate-nya 11 Juli gitu. Dan yang menarik dia nggak turun sahamnya, jadi that's okay. Karena biasanya kalau ada right issue, emiten tuh cenderung turun. MDKA ini dia juga menerbitkan obligasi 2,22 triliun ya, tadi pagi masuk watchlist tapi karena breakdown kita nggak buy, jadi semua yang masuk watchlist jangan langsung di buy. Oke, terus Unilever ada PHK massal di Eropa ya, PHK massal di Eropa. Apakah ngefek ke Unilever Indonesia? Kayaknya nggak ada kaitannya ya dengan Unilever Indonesia. Sekarang masih sideways aja di support dan chartnya masih konvergen, jadi kita wait and see dulu untuk Unilever-nya. Terus di SSA ada stock split 1/10. Nah, ini adalah contoh saham yang naik terus sampai 290 ribuan. Ini tinggal ngehold aja. Agak-agak riskan kalau masuk di sini ya gitu. Jadi ini bakalan stock split. Recording date-nya 19 Juli 2024, hari pertama perdagangan saham dengan nominal baru di pasar reguler 18 Juli 2024. 18 Juli itu berarti 3 hari lagi dia harganya bakalan jadi 28 atau 29 ribuan, jangan kaget, itu bukan turun. Oke ya, terus stock split dan lain-lain aku jelasin di buku hijau ini. Oke, terus ASI besok aja kita bahas di morning briefing and trade. Ada beberapa watchlist untuk morning briefing and trade besok. Yang paling penting itu sebenarnya real time-nya, bukan watchlist-nya. Jadi teman-teman yang mau belajar trading hari Minggu sore, ini jamnya aku lupa ingat, jam 7-an kalau nggak salah, jam 7 atau setengah 7, langsung aja lihat di URL supertrader.id _basic, supertrader.id _basic. Ini ada kaosnya nih, ini kaos tim sih sebenarnya. I'm super trader, agak norak ya pakai kaos ini ya. Jadi kira-kira gitu aja teman-teman. Pakuan properti, saham-saham properti masih menarik, kita lagi nungguin retracement-nya. Cuman kita bahas di morning briefing besok aja lah ya. Ini udah malam dan tips dari aku yang penting banget. Trading saham jangan buru-buru, konsisten aja. Mungkin konsisten tuh bukan konsisten gimana ya, konsisten itu lebih ke sustainability dijaga dan gak usah ganti-ganti banyak saham. Kalau misalkan sahamnya yang kamu lagi amatin big banks, banking, bisanya ngamatin itu atau punyanya cuman itu, ya udah itu dulu. Oh ya, aku mau bahas Bitcoin sedikit, kelupaan. Aku kepengen bahas Bitcoin. Kepengen bahas Bitcoin, BTC USD. Bitcoin. Oke, nah jadi Bitcoin ini kemarin kan kita ada bahas ya, dia tuh bakalan bisa koreksi nggak sih, bakalan bisa turun nggak sih. Nah ini fluktuasinya sangat besar sekali, beda dengan saham ya. Sempat jatuh sampai ke level 53.200-an, terus ternyata ini mantul lagi ya. Jadi mantul lagi, patternnya kayak gini. Yuk kita analisis, yuk kita tambahin bonus sebentar ya untuk Bitcoin kabarnya gimana. Mari kita coba tarik satu garis yang di TokTok aku di Igoy ada chart yang kalian trading crypto. Trading crypto nggak usah semua koin di tradingin, kamu di Bitcoin dan Ethereum atau Solana aja udah cukup banget gitu. Nah ini kalau dalam jangka pendeknya dia memang uptrend ya. Jadi Bitcoin tuh kayak gini nih, fluktuasinya kenceng, dia bisa jatuh 20%, naik 20%. Jadi kadang sebel kalau misalkan orang-orang yang udah cut loss terus kemudian naik lagi. Tapi kalau nggak di cut loss, ntar bablas turun gimana gitu. Nah maka dari itu aku bilang kalau belum lulus trading di saham, sebenarnya kalau ke Bitcoin jadi agak-agak riskan ya. Bitcoin katanya kena efek penembakan Trump, ya emang sih karena Trump itu pro Bitcoin, jadi popularitas dia makin naik. Tapi intinya sebenarnya untuk tren besarnya dia,
tren besarnya dia itu masih sideways, dan kita masih mengantisipasi untuk penurunan lebih lanjut ya. Jadi ini naik, ini sifatnya ripples aja dan bisa ada koreksi lebih lanjut. Nah, kita tetap memperhatikan di sini apakah volume works juga buat Bitcoin. Bitcoinnya ini volume works juga loh. Di sini sempat jatuh volume gede, ini naiknya volumenya kecil. Nah, jadi di sini kalian jangan gegabah dulu untuk beli Bitcoin. Bitcoin tuh nggak harus beli satu kok, beli partial kayak lot kecil itu bisa gitu loh. Tapi ini kalau kalian beli sekarang, ini posisi nanggung gitu. Kalau aku di Bitcoin tuh aku pakai time frame gede banget ya, karena aku bukannya nggak mau trading jangka pendek. Aku mau trading jangka pendek kalau trennya tuh jelas antara naik sekalian atau turun sekalian. Biasanya aku lebih ke tren naiknya. Aku nggak nge-short gitu ya, jarang banget nge-short gitu. Nah, perhatikan kalau lagi sideways kayak gini, ini harus diamatin banget trading jangka pendeknya tuh pakai intraday di 15 menitan atau bahkan 1 menit atau 5 menitan. Dan biasanya trader-trader yang trading di sideways mereka agak-agak bingung karena abis kena stop loss dia bisa mantul lagi. Intinya sih aku mau kasih satu panduan. Trading sideways itu probabilitas 50-50 untuk naik dan turun. Tapi di sini untuk probabilitas Bitcoin ya, di sini tren besarnya lebih ke arah sideways yang turun, sehingga dia naik sifatnya sementara, bisa ada koreksi lagi. Koreksinya bisa kemana? Ke 55929 lagi atau sekitaran 56 gitu. Oke, terus kemudian BTC bisa beli dengan cara DCA. Aku bener-bener kalau aku di BTC tuh aku nggak DCA-in, aku lamsam, aku pakai chart. Kalau cuan ya aku profit taking, kalau turun ya aku beli lagi gitu. Nah, bonusnya XAU. Bonusnya XAU yang di TokTok aku ada bahas di Igoy pakai chart ya. XAU lagi sideways aja, dia lebih stabil daripada Bitcoin dan ini naik lagi kena resistance. Jadi kalau kalian yang main nge-short di level 2429 sampai 2447 ini jadi di sini di level-level di sini nih, level di sini ini kalian bisa nge-short. Stop loss-nya kalau nge-short di atas 2451 ya, di atas ekor ini loh, di atas ekor tanggal 20 Mei, di atas ekor 20 Mei. Jadi kalau nge-short tuh kan arahnya turun ya. Nah, jadi stop loss-nya di atas 2450, terus profit taking-nya di level 2320-an boleh, atau di dekat-dekat 2320, nggak harus mepet dengan sideways bawahnya dia. Oke ya, terus lamsam itu maksudnya apa? Maksudnya beli sekaligus banyak. Nah, ini aku mau ke Ethereum. Ethereum gimana nih? Ethereum Binance Ethereum. Ethereumnya ini juga naik. Ini efek kemarin Donald Trump ini ya insiden. Nah, tapi dia udah kena resistance. Nah, apalagi Ethereum nih. Ethereumnya nih naik sementara doang. Dia malah udah lebih downtrend daripada Bitcoin gitu. Jadi kalian ngeliatin ini naik sementara doang, ada potensi dia akan bisa balik turun lagi. Oke, sebenarnya kalau dibilang ya efek Donald Trump itu telat loh. Efek Donald Trump itu kan kejadian cuma 1-2 hari ya. Nah, si Ethereum itu udah mantul naik dari 8 Juli gitu. Terus kemudian BTC US ini kalau menurut aku sih ya ada efek lah, Donald Trump itu ada efek. Tapi sebenarnya si Bitcoin itu udah mulai mantul naik tuh dari 12-13 Juli kemarin gitu loh. Jadi kalau dibilang cocokologi ya agak-agak cocokologi sih gitu loh. Ya. Oke, kira-kira kayak gitu aja. Tambah mumet dengerin kripto, nggak mumet sih kalau kamu ngerti cara ngebaca cycle, yang which is aku akan ajarin basicnya di Basic Super Trader tanggal 21 Juli sore. Lihat aja jamnya di supertrader.id garis miring basic, supertrader.id garis miring basic. Kalau kamu ngerti itu kamu bisa ngebaca koin, kamu bisa ngebaca saham dan sebagainya. Solana, sahamnya sambung besok lagi ya. Sahamnya sambung besok lagi di morning briefing M-Trade. Nah, ini Binance punya Solana. Solananya surprisingly malah dia ngebentuk double bottom. Beda sama BTC sama Ethereum-nya. Dia ngebentuk double bottom, itu tandanya apakah dia akan naik
kita kasih batas di 153,77. Kalau naik di atas itu berarti dia udah mulai balik ke uptrend jangka pendeknya dia gitu ya. Nah sementara ini untuk Solana dia masih sideways di bawah. Nah sama dengan BTC dan sama dengan si Ethereum tadi, sebenarnya dia juga udah naik dari 12 Julian kemarin. Jadi kalau dibilang efek dari insiden Trump itu sebenarnya ya ada efek lah, cuman nggak semuanya karena itu juga gitu loh. Nah jadi intinya kalau Solana kamu mau trading breakout, tunggu breakout dari 153-an gitu. Oke, semoga bisa bermanfaat. Kayaknya lebih susah memahami kripto dibanding belajar saham sama kok. Kalau kamu ngerti ininya sih sama, cuman kripto itu yang nyebelin dia volatilitasnya tinggi, naik turunnya itu tinggi. Jadi aku kalau kripto aku tuh lebih suka pakai time frame gede. Jadi time frame ini preferensi ya, nggak ada benar salah ya. Aku kalau ngelihat time frame gede itu kan trennya tuh lebih jelas, lebih kuat. Itu ombak gedenya. Kalau kamu pakai time frame kecil tuh ombak kecilnya gitu loh. Ya, oke, thank you supportnya teman-teman semuanya, Ayojo dan semuanya. BNGA udah dibahas. Kripto ini underlying apa? Gak ada underlying. Jadi Ellen cuma trading aja, dan aku saranin mulai dari saham, belajar di supertrader.id/basic. Acara tanggal 21 Juli hari Minggu sore. Semoga bisa bermanfaat. Saya Ellen May. Salam profit. Saya ketok-tok dulu. Thank you.